Film dibuka dengan memperlihatkan seorang marinir angkatan laut bernama Wakil Laksamana Garp, yang akan mengeksekusi seorang raja bajak laut bernama Gold de Roger. Sejak dahulu marinir terlempar ke lapangan, alhasil keduanya pun langsung diincar oleh seluruh marinir yang berada di sana. Di tengah kekacauan itu, Zoro yang akan kabur melihat Luffy dan Nami yang kewalahan, sehingga ia pun turun tangan untuk membantu. Ketika harus menghadapi Kapten Morgan, Luffy dan Zoro menyadari seluruh tubuh Kapten Morgan telah dilengkapi oleh senjata. Keduanya pun bekerja sama, di mana Luffy akan menyerang bagian atas dan Zoro bertugas menyerang bagian bawah. Word goes. Karena kerjasama tak terduga di antara mereka, Luffy, Zoro dan Nami akhirnya bergabung menjadi satu tim, sementara Koby memutuskan untuk tidak ikut dengan mereka, karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai seorang marinir. Kabar pencurian peta Grand Line akhirnya sampai di telinga Garp. Tak hanya itu, seorang kapten bajak laut dengan bounty 15 juta bernama Buggy the Clown juga mengetahui tentang kabar pencurian peta tersebut. Kini baik pihak marinir maupun bajak laut telah mengetahui posisi peta Grand Line dan tentu saja mereka tak akan tinggal diam sampai bisa merebut peta tersebut. Scene lalu beralih kembali ke masa kecil Luffy. Saat itu Makino memberitahu Luffy bahwa ada konsekuensi yang ia dapatkan karena telah memakan buah iblis. Memakannya ibarat memiliki perjanjian dengan iblis, di mana samudra akan menolak Luffy dan laut bisa membuatnya lemah. Kembali ke masa sekarang, Luffy dan yang lainnya akhirnya bisa membuka peti berisi peta Grand Line, karena di sana hanya Nami yang mengerti tentang peta, jadi ia pun menjelaskan isi kotak itu pada Luffy dan Zoro. Nami menjelaskan samudra terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu East Blue, North Blue West dan South. Dataran kecil yang membentang di tengahnya disebut dengan nama Red Line dan lautan yang melintang di tengah disebut dengan nama Grand Line. Grand Line adalah hamparan lautan dengan kepulauan dan kota yang luas, serta tentu saja ada begitu banyak bajak laut yang lebih keji berada di sana. Di tengah diskusi itu gas berwarna merah tiba-tiba meledak di atas kapal mereka, dan hal itu membuat Luffy dan yang lainnya pingsan. Begitu terbangun Luffy, Zoro dan Nami telah berada di tengah pertunjukan sirkus yang dibuat oleh Buggy the Clown. Buggy menangkap semua orang yang ada di kota itu dan memaksa mereka untuk menikmati pertunjukan sirkusnya. Buggy menanyakan keberadaan peta Grand Line pada mereka, namun untung saja peta itu sudah dimakan oleh Luffy agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dalam situasi itu, Nami tiba-tiba menawarkan sesuatu yang lebih penting dari peta, dan inilah yang ia lakukan saat mencoba kabur. Nami terkejut melihat keadaan kota yang porak-poranda akibat perbuatan Buggy. Dari tindakan Nami itu, bisa dilihat kalau Luffy sangat menyayangi topi jeraminya. Lebih dari apapun, melihat keistimewaan yang Luffy miliki, Buggy pun memisahkan ia dengan kedua temannya. Sementara itu Wakil Laksamana Garp akhirnya tiba di Cells Town. Ia menginterogasi Kapten Morgan mengenai apa yang telah terjadi, namun tatapannya tertuju pada Koby yang sebelumnya dilaporkan datang bersama dengan Luffy. Ia pun mengajak Koby untuk bekerja sama dengannya dan menangkap Luffy bersama-sama. Kembali ke Luffy, Buggy memelarkan tubuhnya agar ia mau mengatakan di mana peta itu berada, karena Luffy tak kunjung memberitahunya. Buggy pun mengambil topi jerami itu dari Luffy. Ia ternyata mengetahui pemilik asli dari topi jerami itu. Dahulu ia dan Shanks ternyata berada di kru yang sama dan dari kesaksiannya, Shanks mengkhianati Buggy dan lantas meninggalkannya. Luffy benar-benar sudah muak dengan tingkah Buggy yang seperti orang gila.
hanya karena keinginannya tidak ia dapatkan. Luffy pun membebaskan diri dan menyerang Buggy hingga kepalanya terputus. Siapa sangka Buggy ternyata pernah memakan buah iblis sama seperti Luffy dan hal itu membuat tubuhnya bisa terpisah dan juga menyatu kembali. Di belakang panggung Zoro dan Nami juga diikat oleh seseorang bernama Kabaji. Ia mengaku memiliki dendam pada Zoro karena telah membunuh saudaranya 2 tahun yang lalu. Ia pun mencoba membalaskan dendamnya itu. Namun Nami berhasil keluar dari sangkar dan membantu Zoro. Setelah bebas mereka berdua melihat Luffy yang dikurung di dalam tabung berisi air laut. Dalam kondisi itu, Luffy mengingat kenangannya bersama Shanks. Shanks merelakan satu tangannya untuk menyelamatkan Luffy dari seekor monster laut. Shanks kemudian memberikan topi jeraminya untuk Luffy dan ia meminta Luffy mengembalikannya jika ia nanti sudah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Setelah berhasil diselamatkan, Luffy, Zoro dan Nami berusaha mengalahkan Buggy. Dalam situasi itu Luffy mendapatkan sebuah ide yaitu, dengan mengunci bagian-bagian tubuh Buggy di dalam peti, sehingga tubuh Buggy menjadi tidak lengkap. Dan saat itulah Luffy menyerangnya hingga terlempar ke laut lepas. Berkat kemenangan itu, Luffy dan teman-temannya berhasil menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya ditawan oleh Buggy. Kini Luffy dan teman-temannya bersiap menuju ke Grand Line, dengan peta yang sudah ada di tangan mereka. Namun saat Luffy dan Zoro tidak menyadarinya, Nami diam-diam menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa ia memiliki peta tersebut, dan film pun berakhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Kru Sinema.